Berbagai kisah simpang siur tentang Syekh Datuk Abdul Jalil, yang semula hanya menjadi bahan pembicaraan kasak kusuk, berubah menjadi persoalan serius ketika di pesantren Giri Amparan Jati hadir seorang santri baru yang dihormati, Raden Ketip. Raden Ketip adalah putra Pangeran Surodirejo, Adipati Palembang. Pangeran Surodirejo merupakan putra Raden Kusen, Adipati Terung. Raden Kusen adalah putra Aryo Damar, Adipati Palembang terdahulu. Jadi, Raden Kusen adalah saudara tiri Adipati Demak Bintara, Raden Fatah. Dengan demikian, santri baru bernama Raden Ketip itu adalah putra saudara sepupu Sultan Demak karena ayahandanya merupakan sepupu Sultan Trenggana. Ihwal kehadiran Raden Ketip ke Giri Amparan Jati pada mulanya bukan sepenuhnya untuk menuntut ilmu keislaman kepada Syekh Maulana Jati. Sebab ayahanda Raden Ketip mengirimnya ke Giri Amparan Jati atas permintaan kakeknya, Raden Kusen. Setelah Majapahit runtuh oleh serangan pasukan tombak yang dipimpin Susuhunan Kudus dan Pangeran Pancawati, Raden Kusen yang menjadi panglima perang Majapahit ditawan. Namun, karena Raden Kusen adalah paman Sultan Trenggana maka dia kemudian dibawa ke Demak. Setelah beberapa waktu tinggal di sana, Raden Kusen dipindahkan ke Kudus. Kepindahan ini ada kaitannya dengan hubungan keluarga antara Raden Kusen dan Susuhunan Kudus. Puteri Raden Kusen adalah istri Susuhunan Kudus. Selanjutnya, Panglima tua itu dibawa ke Cirebon Girang dan tinggal di sana dengan menggunakan nama Pangeran Pamekaran. Dia diambil menantu oleh Susuhunan Cirebon Girang, Syekh Maulana Jati, dengan menikahi puterinya yang bernama Nyai Mertasari. Meski didampingi istri yang cantik dan muda, jiwa Pangeran Pamekaran tetap hampa. Bagi orang setua dia, kehadiran cucu yang bisa mendengarkan dengan bangga kisah-kisah keperwiraan dan kebesarannya di masa lampau adalah daya hidup yang dahsyat. Itu sebabnya, dia meminta Pangeran Surodirejo mengirimkan salah satu puteranya untuk menuntut ilmu di Giri Amparan Jati sekaligus akan diasuh dan dididiknya sendiri di dalam Pamekaran. Menyadari ayahandanya adalah perwira unggul yang selalu jaya di medan tempur dan dikenal sebagai ahli tata praja sehingga menduduki jabatan pecat tanda, pejabat yang mengurus pajak dan bea cukai, di Terung maka Pangeran Surodirejo pun mengirimkan Raden Ketip putra sulungnya. Ia mengharapkan Raden Ketip kelak menjadi penggantinya sebagai Adipati Palembang. Pangeran Surodirejo yakin di bawah asuhan dan didikan kakeknya, Raden Ketip akan menjadi pemimpin yang ulet, tegas, teguh pendirian, dermawan, adil, dan dicintai rakyat. Saat dikirim ke Giri Amparan Jati, Raden Ketip adalah pemuda berusia 16 tahun. Sedikitpun ia tidak pernah mengetahui maksud lain ayahandanya mengirim dirinya ke pesantren Giri Amparan Jati. Ia mengira kehadirannya di pesantren semata-mata untuk menuntut ilmu atas petunjuk kakeknya. Itu sebabnya, meski keluarga pesantren sangat menghormatinya sebagai cucu Pangeran Pamekaran, ia berusaha menjadi santri yang tidak menginginkan keistimewaan apapun. Bersama-sama dengan santri yang lain, ia mencari kayu bakar, mengisi bak mandi, berlatih silat, dan tidur beramai-ramai di gubuk bambu beratap daun tal. Usai mengerjakan tugas-tugasnya sebagai santri, biasanya pada malam hari Raden Ketip, sesuai pesan ayahandanya, datang ke dalam Pamekaran untuk menimba ilmu pengetahuan dari kakeknya, terutama ilmu keprajuritan dan tata praja. Namun, berbeda dengan harapan ayahandanya, Raden Ketip ternyata tidak tertarik dengan ilmu keprajuritan dan tata praja. Ia lebih suka mendengarkan cerita tentang kenakalan-kenakalan kakeknya semasa remaja atau tentang pengalaman kakeknya mengarungi samudera kehidupan. Pangeran Pamekaran yang sudah tua itu pun tampaknya lebih suka bercerita tentang berbagai pengalamannya daripada mengajari cucunya ilmu keprajuritan dan tata praja. Raden Ketip merupakan pemuda yang rendah hati. Itu tampak dari kegemarannya mengajak kawan-kawannya sesama santri berkunjung ke dalam Pamekaran mendengarkan cerita-cerita menakjubkan yang pernah dialami kakeknya.
Ia juga dikenal dermawan sehingga tak jarang uang saku yang diperoleh dari sang kakek habis dibagi-bagi untuk kawan-kawan. Sering juga ia ikut berkunjung ke rumah salah seorang kawan yang ayahnya hanya seorang gedeng atau malah kuwu. Bermula dari keakraban dengan kawan-kawan sesama santri, Raden Ketip mengetahui tentang peraturan aneh serta kasak kusuk itu. Ia tidak pernah menduga bahwa cerita yang pernah ia dengar tentang Syekh Siti Jenar yang sesat dan murtad dari guru mengajinya itu ternyata berasal dari pesantren tempat ia menimba ilmu sekarang ini. Namun, berbeda dengan kisah-kisah yang pernah ia dengar selama di Palembang, ternyata di Giri Amparan Jati ada beberapa kisah yang menggambarkan Syekh murtad itu sebagai orang yang terpuji dan mulia. Bahkan, yang membuat keningnya berkerut adalah bisik-bisik yang menyatakan bahwa istri Syekh Maulana Jati adalah putri Syekh Siti Jenar. Kesimpang siuran itu menumbuhkan rasa ingin tahu Raden Ketip. Cerita-cerita itu begitu menakjubkan. Ia sangat ingin menyingkap kabut yang menyelimuti kehidupan santri Giri Amparan Jati generasi pertama itu. Benarkah Syekh Datuk Abdul Jalil sesat dan murtad? Benarkah dia berguru kepada tukang sihir Baghdad? Benarkah dia anak durhaka? Benarkah dia bukan manusia, melainkan seekor cacing tanpa ayah dan ibu? Benarkah dia ayahanda Nyai Rara Baghdad? Benarkah dia adik sepupu Syekh Datuk Kahfi, Sunan Jati Purba, pendiri pesantren Giri Amparan Jati? Benarkah dia wali Allah yang menyebarkan Islam tanpa pamrih di Nagari Galuh, Kertabumi, Sumedang Larang, Sadawarna, Subang, Luragung, Bantar Kaung, Demak, Majenang, Pasir, Mataran, hingga Pengging? Kecamuk tanda tanya yang berjejal-jejal di kepala Raden Ketip menjadi bara api penasaran yang membakar hati dan benak, terutama setelah ia menghadapi jalan buntu ketika berusaha menguak lebih dalam tentang keberadaan Syekh Datuk Abdul Jalil yang membingungkan. Jalan buntu itu bermula kecurigaan yang mencuat dari setiap orang yang ditanyainya. Santri Giri Amparan Jati, Nayaka, dan Abdi Kasunanan Cirebon Girang tampaknya sama-sama memahami bahwa Raden Ketip adalah cucu Pangeran Pamekaran. Ia juga kemenakan Sultan Demak. Mereka diam-diam menaruh curiga bahwa sangat mungkin Raden Ketip dikirim ke Giri Amparan Jati dan Kasunanan Cirebon Girang dilatari tujuan untuk mencari sisik melik yang berkaitan dengan ajaran sesat Syekh Datuk Abdul Jalil. Menghadapi jalan buntu itu, sempat terbersit di benak Raden Ketip niat untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Ramanda gurunya, Syekh Maulana Jati. Namun, sebagai seorang yang sejak kecil dididik di lingkungan Kadipaten Palembang yang menanamkan nilai-nilai penghormatan dan pemuliaan terhadap guru, maka niat itu dibatalkannya. Apalagi ada kasak kusuk yang menyatakan bahwa Ramanda gurunya adalah menantu Syekh Datuk Abdul Jalil. Tentu hal itu sangat kurang ajar dan tidak mengenal tata krama bagi seorang santri yang wajib memuliakan gurunya. Mendengarkan cerita-cerita kakeknya, sempat pula terbersit keinginan di benak Raden Ketip untuk menanyakan tentang kisah Syekh Datuk Abdul Jalil. Namun, keinginan itu lagi-lagi terpaksa ditahan. Raden Ketip sadar bahwa kakeknya menetap di Cirebon Girang baru beberapa tahun saja, sementara Syekh Datuk Abdul Jalil saat tinggal di Cirebon Girang sudah puluhan tahun silam. Di samping itu, ia tidak ingin menyinggung perasaan kakeknya karena bagaimanapun Sultan Demak yang mendiamkan saja pembunuhan Syekh Datuk Abdul Jalil oleh Sunan Kudus itu adalah kemenakannya. Terlebih lagi, Sunan Kudus sendiri adalah menantunya. Keinginan kuat Raden Ketip untuk menguak rahasia Syekh Datuk Abdul Jalil ternyata makin meningkatkan kecurigaan para santri, Nayaka, dan Abdi Kasunanan Cirebon Girang. Dengan cara terang-terangan atau samar, mereka berusaha menghindar setiap kali didekati Raden Ketip.
Sebagai orang yang tanggap dengan keadaan, Raden Ketik cepat menyadari bahwa dirinya diam-diam telah dikucilkan dari kehidupan pesantren maupun kasunanan. Menyadari dirinya tidak melihat kemungkinan beroleh sesuatu dari pesantren maupun kasunanan, maka dengan semangat tetap membara Raden Ketik berusaha mencari penjelasan dari tempat lain. Diam-diam pada waktu senggang ia berkeliling ke desa-desa sekitar Giri Amparan Jati. Berangkat dari pengalaman di pesantren dan kasunanan, Raden Ketik tidak menanyakan langsung segala sesuatu yang berkait dengan Syekh Datuk Abdul Jalil. Ia biasanya memulai pembicaraan dengan menanyakan ihwal keberadaan desa yang disinggahinya, baik berkait dengan nama desa, pendiri, asal-usul surau, dan berbagai hal yang menyangkut desa tersebut. Hari dan pekan berlalu. Perjuangan gigih Raden Ketik untuk menguak rahasia kebenaran di balik cerita-cerita tentang Syekh Datuk Abdul Jalil mendatangkan hasil juga, meski berserakan dan tidak utuh. Misalnya, ia beroleh penjelasan bahwa pada awal didirikan oleh Syekh Datuk Kahfi, Giri Amparan Jati dinamakan Padepokan. Sebutan pesantren baru dilakukan setelah Syekh Datuk Kahfi wafat oleh seorang santri dari generasi keempat bernama Raden Sahid asal Tuban yang bergelar Syekh Malaya. Dia menyarankan kepada Syekh Maulana Jati agar nama Padepokan diganti menjadi pesantren. Lain dari itu, Raden Ketik beroleh pula penjelasan tentang siapa saja di antara santri-santri Giri Amparan Jati generasi pertama yang kemudian menjadi pengikut Syekh Datuk Abdul Jalil. Di antara mereka itu, menurut cerita yang didengarnya, adalah Ki Gedeng Pasambangan, cucu Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Tegal Alang-Alang, Ki Gedeng Babadan, Ki Gedeng Surantaka, dan Ki Gedeng Singapura. Mereka adalah kawan-kawan akrab Syekh Datuk Abdul Jalil sejak usia 5 tahunan di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Mereka tumbuh bersama di lingkungan yang sama hingga dewasa. Mereka benar-benar mengetahui kelebihan-kelebihan sekaligus kekurangan sahabat yang akhirnya menjadi guru ruhani mereka. Manusia boleh berencana dan berusaha, namun Tuhanlah penentu keputusan akhir. Rencana dan usaha Raden Ketik untuk menguak rahasia jati diri Syekh Datuk Abdul Jalil harus terhenti di tengah jalan. Para santri Giri Amparan Jati generasi pertama yang diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang cerita-cerita sahabat mereka ternyata banyak yang telah meninggal dunia. Hanya Ki Gedeng Pasambangan yang masih hidup. Sayang, dia telah pergi ke Banten Girang dan tidak diketahui kapan kembali.